Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen kelas B semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 289215037 Universitas Pancasila Bekasi. Nah, di dalam mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Pak Sumardi SEMM. Nah, di dalam mata kuliah Ekonomi Syariah kali ini, saya membahas beberapa dan menjawab persoalan dari Pak Sumardi, yaitu untuk menunjang ujian akhir semester 4, ya, ekonomi syariah. Ya, di sini soal yang pertama. Jelaskan mata kuliah ekonomi syariah yang telah Anda pelajari mulai dari pertemuan pertama, yaitu dari konsep dasar ekonomi Islam sampai dengan pertemuan terakhir, yaitu tentang distribusi kekayaan. Nah, hal apa yang membedakan dengan sistem ekonomi kapitalisme? Nah, ya, di dalam ekonomi syariah, di mana sangat pentingnya belajar ekonomi syariah untuk mewujudkan integritas sebagai muslim yang kafah sehingga keislamannya tidak diragukan lagi, dan mempelajari ekonomi syariah membuat kita sebagai mahasiswa muslim tak lagi bergelut pada ekonomi yang konvensional, ya. Konsep dasar ekonomi Islam menjelaskan pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi, termasuk aspek bagaimana Islam memandang tujuan tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi, dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi. Ya, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama Islam, perilaku manusia dan masyarakat yang didasarkan atas ajaran Islam inilah yang kemudian disebut sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian Islam, ya. Ekonomi syariah Islam adalah salah satu sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip dasar syariah, ya, agama Islam berdasarkan soal. Nah, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan terkait dengan konsep ekonomi syariah yaitu tidak ada riba, berkah, dan melindungi keselamatan jiwa umat Islam, ya. Lalu ini kita ada definisi ekonomi Islam, ya. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman, ya. Lalu ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan suatu agama yang memberikan tuntutan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan atau manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Nah, inilah yang sering disebut dengan implementasi Islam secara kafah, ya, atau menyeluruh. Nah, di sini ada pengertian zakat, riba maupun judi, ya. Zakat lebih merupakan sebuah upaya pengendalian harta masyarakat dengan cara memungut denda atau menumpukan harta yang terjadi dengan aturan teknis, ya, tertentu. Nah, yaitu batas minimal atau nisab. Nah, ukuran tertentu atau kadar, ya, dengan waktu tertentu atau haul di mana akumulasi dana X atau denda tersebut didistribusikan kepada 8 golongan masyarakat tertentu, ya, itu untuk zakat. Nah, riba lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian yang atau biasa disebut dengan riba, ya. Nah, lalu selanjutnya judi. Nah, lebih merupakan sebuah upaya agar aktivitas investasi yang terjadi memiliki kolerasi nyata terhadap sektor yang real
dalam rangka meningkatkan great supply ya. Lalu proses islamisasi ilmu ekonomi yang konvensional ya. Nah, proses islamisasi terhadap ilmu ekonomi kapitalisme atau ilmu ekonomi konvensional, acuan utama yang digunakan sesungguhnya tetap berasal bangunan dari ilmu ekonomi kapitalisme yang sudah ada ya. Tugas ilmuwan ekonomi Islam adalah mengkaji dan meneliti kembali dengan menggunakan panduan yang berasal dari pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Setelah teori-teori ekonomi kapitalisme itu dilihat dan dicermati, jika ada hal-hal yang berbeda atau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan dirubah dan atau dihilangkan. Ya. Sebaliknya, jika teori-teori yang berasal dari ekonomi kapitalisme tersebut tidak bertentangan, maka akan dipertahankan dan tidak akan mengalami perubahan sama sekali ya. Contohnya dalam kurva indifferent yang ada dalam teori konvensional ternyata tetap sesuai dengan perilaku konsumsi individu muslim. Namun dengan catatan apa itu? Tidak lain adalah pilihan barang X dan Y adalah barang yang kedua-duanya adalah barang yang halal, ya. Apakah ilmu seperti ini yang dikehendaki? Nah, jika induk dari ilmu-ilmu ekonomi Islam tidak berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, maka selanjutnya dalam berbagai cabang ilmu ekonomi turunannya pun sepenuhnya akan mengikuti bangunan besar dari ilmu ekonomi yang konvensional ya. Contohnya ekonomi keuangan, moneter, manajemen, akuntansi dan sebagainya. Maka dalam ekonomi Islam akan muncul teori ekonomi yang serupa dengan turunan di atas seperti ekonomi keuangan Islam, moneter Islam, manajemen Islam, akuntansi Islam dan sebagainya ya. Nah, di dalam ekonomi Islam yang lahir dari sistem ekonomi Islam sampai terbentuknya ekonomi Islam. Bagaimana sebuah ilmu itu mempunyai ilmu ekonomi Islam? Nah, itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam disebut juga dengan sistem ekonomi syariah ya. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan atas syariat atau norma-norma yang telah diajarkan di agama Islam. Jadi, segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Al-Quran maupun hadis. Kegiatan ekonominya sebenarnya sama dengan sistem ekonomi lainnya, seperti jual beli, simpan pinjam, dan aktivitas perekonomian lainnya. Tetapi yang membedakan adalah pedomannya. Nah, di mana sistem ekonomi ini benar-benar berpegang teguh pada syariat Islam. Sistem perekonomian Islam diterapkan dengan tujuan untuk membuat umat Islam terhindar dari aktivitas perekonomian yang dilarang oleh syariat Islam seperti riba, zolim, ikhtikar, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi ini disebut sudah diterapkan sejak abad yang ke-20, tetapi sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi Islam sudah terbentuk sejak agama Islam muncul di dunia. Adapun di Indonesia, saat ini meskipun memang tidak menganut sistem perekonomian Islam sepenuhnya, tetapi sejumlah perusahaan perbankan telah menyediakan fasilitas yang menganut sistem ekonomi Islam. Ya. Lalu untuk selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu mencakup larangan maisir, larangan zalim, larangan maisir, larangan riba, larangan barang haram, larangan ikhtikar. Nah, tujuan ekonomi Islam yaitu penerapan ekonomi Islam memiliki tujuan untuk dilakukan supaya manusia tidak melanggar, mewujudkan perekonomian yang tidak baik atau mengesampingkan norma-norma Islam dan diharapkan dapat membuat seseorang tetap berpegang teguh dengan syariat Islam meskipun sudah dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.
menciptakan keadilan antar setiap umat manusia, ya, memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat, dan menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat karena tidak ada yang merugikan pihak lain. Nah, ya, kelebihan ekonomi Islam ada 5, ya, yaitu mengedepankan moral dan etika, pengambilan keputusan yang dibebaskan, sistem pemasukan yang aman, ya, memberikan jaminan sosial dan atas keadilan dalam proses yang distribusi itu untuk kelebihan ekonomi Islam, ya. Nah, di sini juga ada bentuk kerjasama ekonomi syariah, ya. Ada mudawarabah, musyarakah, al-muza'arah, dan al-musyaqah, ya. Nah, perbedaan ekonomi Islam dan konvensional. Nah, ekonomi Islam dan ekonomi konvensional bisa dibilang memiliki perbedaan yang cukup signifikan, sebab pada ekonomi Islam lebih mengutamakan syariat Islam yang menguntungkan dua belah pihak dalam proses produksi, distribusi, sampai konsumsi. Sedangkan konvensional lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, di dalam ekonomi Islam, keadilan adalah hal yang wajib, sedangkan dalam konvensional keadilan bersifat kebetulan, ya. Selain itu, prinsip ekonomi pada ekonomi Islam berdasarkan syariat Islam, di mana hal itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ekonomi konvensional cenderung tidak mempunyai landasan yang dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi. Jadi berpotensi terjadinya keuntungan satu pihak saja, ya. Nah, sejarah sistem ekonomi kapitalisme. Nah, pengertian sistem ekonomi kapitalisme yaitu sistem ekonomi kapitalis adalah salah satu jenis sistem ekonomi yang sudah digunakan sejak dulu hingga sekarang. Ya, pengertian dari sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengatur ekonomi mereka masing-masing sesuai dengan mereka inginkan dan butuhkan, ya. Nah, menurut Dudley Dillard, sejarah kapitalisme melewati 3 tahapan fase, yaitu kapitalisme awal, kapitalisme klasik, kapitalisme lanjut, ya. Nah, untuk kapitalisme awal dimulai dari lahirnya institusi pasar market pada abad ke-16 dan kemudian dilanjutkan dengan perkembangan perdagangan jarak jauh antar pusat-pusat kapitalisme dunia. Lalu kapitalisme klasik. Pada fase ini, kapitalisme mengalami perubahan yang pada awalnya dari monopoli kapital menjadi kapital industri. Nah, perubahan ini adalah ciri dari evolusi industri di Inggris. Ya, lalu kapitalisme lanjut, yaitu pada fase ini, kapitalisme mulai berkembang dan kuat yang ditandai oleh 3 momentum, yaitu A. Adanya kesadaran dari bangsa Asia dan Afrika terhadap penjajahan Eropa yang membuat bangsa Asia melakukan perlawanan, ya. Lalu yang ke-B-nya, adanya perpindahan penguasaan aset dari Eropa ke Amerika. Dan yang C, adanya revolusi Bolshevik Rusia yang meluluhlantakkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa kepemilikan secara individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan, dan kemapanan agama, ya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada 3 hal yang menjadi sifat dasar dari kapitalisme yang melandasi adanya penindasan sejak awal munculnya kapitalisme, yakni eksploitasi, akumulasi, dan ekspansi. Nah, sistem ekonomi kapitalis mempunyai beberapa pilar sebagai berikut, ya. Private property atau hak milik swasta. Lalu ada the invisible hand atau tangan-tangan yang terlihat, ya. Lalu ada individualisme ekonomi dan free market competition atau persaingan pasar yang bebas, ya.
Lalu selain itu juga ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalisme, ya. Ada law-in pada tahun 2015 ya. Di sini kita lihat kelebihannya. Kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi, kompetisi pasar terbuka, lalu menyediakan individu kesempatan lebih baik untuk meningkatkan pendapatan yang demikian akan membantu mencapai pertumbuhan ekonomi ya. Lalu kelebihan selanjutnya, sistem ekonomi yang terdesentralisasi di mana individu memiliki banyak pilihan dalam bisnis. Nah, lalu di sini juga ada kekurangan. Ekonomi kapitalisme dapat menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat, mampu membuat ekonomi yang berorientasi pada uang. Perusahaan akan melihat ekonomi dengan titik pandang yang materialistik ya, dan mampu menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak adil dengan kekayaan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, ya. Lalu solusi terhadap problema dalam ekonomi nih ya. Nah, hak hiar adalah salah satu hak bagi kedua lebih pihak yang melakukan transaksi atau akad ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Ya, inti dari masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Para ahli ekonomi konvensional menyebutnya sebagai masalah kelangkaan. Dalam Islam, masalah ekonomi Islam permasalahan ekonomi adalah distribusi yang tidak merata. Secara ringkas, permasalahan ekonomi syariah meliputi merataan distribusi sumber daya manusia, memiliki kemampuan terbatas, dan berpotensi serakah manusia terhadap trade-off dalam memilih tujuan hidup lebih lanjut. Nah, peran utama ilmu ekonomi adalah memutuskan dalam menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada mengenai masalah pokok ekonomi. Apa yang akan diproduksi, what, nah ya, bagaimana dan kapan diproduksi, how, nah serta kepada siapa output didistribusikan atau for whom ya. Nah, contoh masalah ekonomi syariah bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika harga komoditas tertentu yang semakin mahal akibat adanya kelangkaan ya. Ekonomi Islam berperan mengatasi masalah-masalah ketidakmerataan distribusi sumber daya. Nah, ini juga berlaku untuk masalah ekonomi syariah yang ada di Indonesia ya. Tidak stabilnya kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi yang tidak stabil, khususnya dalam hal produksi, dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya kebutuhan konsumsi masyarakat tidak terpenuhi. Akibat ketidakstabilan ini, pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Cara mengatasi tidak stabilnya kegiatan ekonomi yaitu cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa, menjalin ketersediaan sumber daya alam dan manusia, serta meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Nah, cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan teknologi yang tepat guna, serta meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Nah, aturan Islam dalam hukum syariat Islam. Nah, jika kita sudah menemukan solusi terhadap problem distribusi adalah dengan memberikan aturan terhadapnya, yaitu halal dan haram. Ya. Selanjutnya masih ada masalah lagi, ya. Apa masalahnya? Aturan yang digunakan dalam masyarakat dalam konteks sosiologi akan mempunyai dua kemungkinan, yaitu aturan tersebut akan menjadi etika atau norma, aturan tersebut akan menjadi hukum. Ya, itu untuk masalahnya. Lalu selanjutnya di sini ada pemanfaatan kepemilikan atau at-tasya'aruf fil milkiyah dan distribusi kekayaan atau tauziu tasyarwah
bainan nas ya. Nah, sistem ekonomi Islam An-Nizam al-Iqtisadi mencakup pembahasan yang menjelaskan tiga pokok besar, yaitu bagaimana cara memperoleh kepemilikan harta kekayaan atau al-milkiyah, ya, bagaimana pengelolaan kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki atau tasyarufil milkiyah, bagaimana cara edaran kekayaan tersebut di tengah-tengah masyarakat atau tauzi'ul tarsyah baina an-naas, ya. Nah, cara pemilikin harta dalam Islam atau milkiyah, sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional buatan manusia. Ya, sistem ekonomi Islam adalah sempurna karena berasal dari wahyu dan dari segi pemilikan, ya. Ia menerangkan kepada kita bahwa terdapat tiga jenis pemilikan: hak milik umum, hak milik negara, dan hak milik individu. Nah, cara pengelolaan kepemilikan atau asyaruf al-milkiyah. Nah, secara dasarnya, pengelolaan kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki mencakup dua kegiatan, yakni pembelanjaan harta atau infakul mal. Ya, pembelanjaan harta atau infakul mal adalah pemberian harta kekayaan yang telah dimiliki. Lalu ada pengembangan harta, yaitu tanmiyakul mal, yaitu pengembangan harta atau tanmiyakul mal adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki. Seorang muslim yang ingin mengembangkan harta yang telah dimiliki wajib terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum, Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang syah seperti jual beli, kerjasama, syirkah yang islami dalam bidang pertanian, perindustrian, maupun perdagangan, ya. Di sini juga ada cara distribusi kekayaan atau tauziul sarwah staina an-naas. Nah, karena distribusi harta kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Nah, mekanisme distribusi harta kekayaan terwujud dalam hukum ekonomi Islam yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan barang bagi setiap individu rakyat. Nah, mekanisme ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan, contohnya bekerja, serta akan muamalah yang wajar, contohnya jual beli, ya. Nah, namun demikian, perbedaan potensi individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu keperluan boleh menyebabkan perbedaan distribusi harta kekayaan tersebut di antara mereka. Selain itu, perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi, ya, harta kekayaan, ya. Kemudian berakibat harta kekayaan beredar hanya kepada segelintir orang saja, sementara yang lain berkekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan harta seperti emas maupun perak. Ya, nah di sini ada mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Nah, mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Nah, ya. Instrumen distribusi kekayaan dalam Islam melalui beberapa aturan, yaitu hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum dan negara berhak mengelola secara optimal dan efisien serta mendistribusikan kepada masyarakat secara adil dan proporsional. Pembagian harta negara seperti tanah, barang, uang sebagai modal bagi yang memerlukannya. Nah, pemberian harta waris kepada ahli warisnya dan larangan menimbun emas dan perak sebagai sekalipun telah dikeluarkan oleh zakatnya, ya. Nah, menurut ekonomi Islam, perseroan atau syirkah yang berbentuk firma, perseroan terbatas, operasi, asuransi, bursa saham termasuk pengembangan kepemilikan yang diharamkan
Mengapa diharamkan? Nah, karena transaksi perseroan tersebut tidak mengharuskan adanya ijab dan qabul sekaligus sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Nah, sedangkan syarat syah dan tidaknya transaksi perseroan tersebut amat bergantung pada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola ya. Cukup, untuk ujian akhir semester 4 untuk mata kuliah ekonomi syariah kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.